Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ada power masuk lagi nih teman-teman. Ini mereknya Paslab, tipenya NX 14000 Pro. Di power ini menurut cerita yang punya itu mati total teman-teman, makanya saya tidak berani coba. Saya harus buka dulu, karena kalau saya langsung ganti fuse yang ada di belakang ini takutnya malah merembet kemana-mana teman-teman. Makanya saya bongkar dulu untuk memastikan kerusakan di mana. Oke, simak videonya teman-teman. Dan saya copot dulu kitnya supaya mudah untuk pengecekannya teman-teman. Ini kitnya sudah saya copot teman-teman, dan bisa dilihat ini sampai terbakar seperti itu. Di resistornya sampai terbakar. Nah, seperti ini gosong teman-teman. Ini menurut yang punya ini main 2 ohm untuk narik speaker 4 biji per channelnya. Sebenarnya ini kalau mainnya aman, maksudnya tidak terlalu galugalan teman-teman, ini sudah mampu, karena ini transistor finalnya sudah bagus teman-teman, pakai MCL 21193. Dan untuk MOSFET-nya sendiri sudah memakai 102N. Ini tipenya ini masih memakai 82N teman-teman, 82N25. Tapi ori sebenarnya mampu teman-teman, tapi mungkin mainnya terlalu over jadi powernya jebol. Oke, untuk memastikan kerusakan di mana kan saya cek satu persatu teman-teman. Simak videonya supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, untuk multitester sudah saya siapkan. Saya cek dulu komponen-komponen apa yang rusak teman-teman. Ini transistornya short, ini short teman-teman, short, ini juga short, ini short, ini short, dan ternyata untuk transistornya mati semua teman-teman. Untuk MOSFET-nya ini juga short teman-teman, hancur total teman-teman, mati semua. Untuk transistor finalnya tidak ada yang tersisa, mati semua ini. Oke teman-teman, ini mungkin saya copot dulu untuk transistor yang short. Jadi kalau sudah saya copot semua, pengetesan drivernya, jadi kalau drivernya sudah aman, nanti lanjut ke tracking. Oke, bagaimana caranya, simak terus teman-teman. Jangan sampai nanti di skip, nanti bisa gagal paham. Oke, saya lepas dulu untuk komponen-komponen yang short teman-teman. Dan ini teman-teman, setelah saya lepas komponen-komponen yang short, ini PCB-nya sampai terbakar seperti ini teman-teman. Di resistor ini semua terbakar ya teman-teman. Ada transistor ini 015 ini R kapurnya, terus resistor basis ini 5,1 ini terbakar, terus ini transistor ini untuk limiter biasnya juga
pada short. Terus sebelah sini juga BC 559 549 short juga teman-teman. Ini ada 2. Terus di sini juga ada resistor 680 ohm. Ini short juga teman-teman. Pokoknya komponen ini resistor banyak yang putus. PCB nya sampai terbakar seperti ini. Kan saya ganti dulu untuk komponen-komponen yang mati teman-teman. Ini saya pasang dulu untuk transistor final transistor ini BC 549 sama 559 ini. Terus saya lakukan pergantian ini resistor yang putus ini. Setelah itu nanti saya cek untuk bagian HB nya dulu untuk memastikan apakah HB nya sudah normal atau belum. Lalu nanti lanjut ke bagian tracking. Simak terus videonya teman-teman, jangan di skip supaya teman-teman paham. Oke, saya pasang dulu untuk resistor yang mati teman-teman. Oke teman-teman, tuh komponen sudah saya ganti teman-teman. Tadi banyak ini transistor BC 559 ini mati teman-teman. Sebelah sini juga mati. Ini. Terus resistor tadi ada yang putus, sudah saya ganti semua. Air kapurnya sudah saya ganti. Jadi saran ya teman-teman ya, kalau kita servis kelas TD itu sebelum kita melangkah memasang transistor final itu harus kita cek dulu biasnya teman-teman. Di caranya seperti apa untuk pengetesan bagian AB? Seperti biasa, di sini harus kita jumper dulu. Nah ini kita jumper. Sebelah sini juga. Ini teman-teman harus di jumper juga. Ini ya, kelihatan ya. Jumper ke sini. Untuk tegangan bisa memakai 50 volt DC teman-teman kalau hanya untuk pengetesan bagian AB nya. Terus jangan lupa ini untuk VCC protektor 24 volt juga dipasang. Oke, langsung saja cek untuk bias nya apakah sudah bisa normal teman-teman. Kalau sudah bisa normal nanti baru bisa melangkah ke pemasangan transistor final. Oke, saya nyalakan untuk power supply nya dan kita lihat teman-teman. Ini untuk biasnya sudah bisa keluar di rel negatifnya. Untuk rel positifnya saya coba. Ini juga sudah keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah bagian AB nya dipastikan sudah normal teman-teman. Jadi kalau tes AB nya pakai VCC kecil itu pasti biasnya akan selisih karena nilai DCO nya masih tinggi teman-teman. Karena untuk suplai untuk suplai IC ini itu belum cukup 15 volt. Jadi kalau suplai IC tersebut tidak mencukupi 15 volt pasti bias DCO nya tinggi. Oke teman-teman, ini untuk bagian AB nya sudah normal, tinggal masang transistor final saja. Saya akan tes untuk trackingnya apakah bisa bekerja dengan normal. Jadi untuk pengetesan bagian tracking ini bisa teman-teman pasang satu MOSFET saja dulu untuk menghindari resiko. Jadi kalau misalnya bagian trackingnya masih ada masalah itu tidak memakan banyak korban MOSFET ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pasang dulu untuk MOSFET nya apakah tracking juga sudah bisa normal.
Oke, saya pasangkan dulu teman-teman. Ini untuk MOSFET-nya sudah saya pasang teman-teman. Jadi saya pasang satu-satu. Ini hanya untuk mencoba saya apa saja untuk trackingnya sudah bisa bekerja atau belum. Jadi hanya saya pasang satu-satu. Oke, langsung saja saya tes untuk tegangan standby nya apakah sudah normal. Saya nyalakan teman-teman. Relay sudah nyala atau sudah on. Ini untuk rel positifnya keluar 7,6 volt. Untuk rel negatifnya keluar 7,7 volt. Ini sangat presisi teman-teman, sangat bagus. Nah, terus saya jelaskan teman-teman, untuk tegangan standby itu usahakan minimal 7,5 volt. Kalau tegangan standby itu di bawah 7 volt, itu berarti untuk tracking tersebut belum start, maka untuk MOSFET pasti akan panas teman-teman. Nah, seperti ini kalau dia itu standby nya di atas 7 volt, jadi tanpa pendingin pun MOSFET ini tidak anget sama sekali teman-teman. Cuman kalau tegangan standby di bawah 7 volt, 6,5 atau 6,8 itu pasti masih panas untuk MOSFET nya. Jadi artinya trackingnya belum bekerja dengan normal. Itu teman-teman harus cek. Dan untuk pengecekan bisa lakukan di bagian mutingnya teman-teman. Ini ada resistor, ini nilainya 10 kilo. Ini di area muting ini teman-teman ya. Ini ada resistor 10 kilo ini. Coba naikkan ke 47 kilo teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk power ini sudah normal teman-teman, sudah fix, walaupun toh saya belum mencoba untuk hasil audionya, tapi pasti ini normal karena untuk bias juga sudah keluar normal, tegangan standby normal. Jadi kalau dikasih input musik pasti suaranya sudah normal seperti itu. Nah, ini saya pegang, ini udah hampir 1 menit teman-teman. Ini tidak hangat sama sekali karena tegangan standby nya normal. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa teman-teman ambil hikmahnya atau manfaatnya. Untuk ini bagi pemula teman-teman, kalau mungkin ini sudah senior, ini sudah apa ya, sudah paham ya teman-teman ya. Kalau yang masih pemula kan ya tahapnya masih belajar seperti saya. Ini bisa untuk referensi kalau teman-teman servis. Oke, mungkin penjelasannya cukup teman-teman, nanti bisa disambung ke video-video yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.